Shalom teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di Sekolah Minggu GMI Makedonia, Jakarta. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita menyanyikan lagu Satu Anak Tuhan. Teman-teman masih semangat kan? Masih semangat dong. Kalau begitu, mari kita menyanyikan lagu Bertambah-tambah dalam. Kembali lagi di Kamu Perlu Tahu. Kali ini kita akan membahas Nick Vujicic. Ia adalah seorang motivator yang hebat. Walaupun ia kekurangan fisik pada bagian tubuhnya, tetapi dia tetap tidak menyerah untuk menggapai cita-citanya. Yuk simak kisahnya. Seperti yang kita tahu, setiap orang terlahir berbeda-beda. Ada yang berkulit hitam, putih, rambut panjang, rambut pendek, keriting lurus, dan lain-lain. Sama halnya dengan Nick Vujicic, seorang motivator yang lahir
dengan anggota tubuh yang tidak lengkap. Nick Vujicic memiliki nama lengkap Nicholas James Vujicic. Ia merupakan warga negara Australia yang lahir pada tanggal 4 Desember 1982 di Melbourne. Pada saat dilahirkan, ia sudah menderita kekurangan fisik dengan tidak adanya tangan dan kaki di tubuhnya. Ibunya bahkan tidak mau melihatnya ketika bayi. Namun, lambat laun kedua orang tuanya menerima keadaan Nick dan menganggap kondisi spesial anak mereka sebagai bagian dari rencana Tuhan. Kedua tangan Nick tidak tumbuh sama sekali, sedangkan kakinya hanya tumbuh sedikit dan tidak sempurna. Bentuk kakinya sangat kecil dan menyerupai paha ayam. Ada jari-jari di kakinya namun semuanya menempel satu sama lain. Pada saat Nick masih bayi, operasi dilakukan untuk memisahkan jari-jari yang menempel. Dengan jari-jari kaki inilah Nick melakukan kegiatan sehari-hari. Sejak kecil dia belajar untuk memegang benda, membolak-balik halaman buku, dan memakai pakaian hanya dengan jari-jari kakinya. Masa kecil Nick penuh dengan perjuangan dan rundungan dari teman-teman sebayanya. Dengan kondisi fisik yang berbeda dengan anak-anak lainnya, Nick dibully hampir setiap hari di rumah maupun di sekolah. Meski terbilang kuat, Nick kadang tetap merasa tertekan dan bahkan berusaha bunuh diri beberapa kali. Pada saat Nick menginjak usia 17 tahun, ibunya menemukan sebuah artikel di koran yang meliput tentang seorang pria dengan kondisi fisik yang lebih parah dari Nick. Pria tersebut tidak menyerah dalam hidup dan mengajak orang-orang untuk terus berjuang. Artikel tersebut menginspirasi Nick untuk berbuat sesuatu. Ia membentuk komunitas doa untuk motivasi orang-orang di sekitarnya. Nick juga memutuskan untuk mengejar pendidikan setinggi-tingginya. Meski dengan kekurangan fisik yang bisa dibilang cukup menantang, Nick berhasil lulus SMA dengan nilai yang baik. Ia kemudian melanjutkan kuliah di Griffith University dan mengambil 2 jurusan sekaligus di bidang akuntansi dan perencanaan keuangan. Nick Vujicic lulus kuliah pada usia 21 tahun. Banyak yang membaca biografi Nick Vujicic untuk mencari tahu tentang karirnya sebagai motivator. Nick memulai karir sebagai motivator di tahun 2005 saat ia baru berusia 23 tahun. Saat itu ia mendirikan sebuah organisasi bernama Life Without Limbs. Organisasi ini memberikan bantuan baik dari segi moral maupun material pada orang-orang dengan kondisi fisik yang kurang. Saat memperkenalkan organisasi ini, Nick mulai berbicara di depan umum dan sering pula membagi ceritanya dan kisah hidupnya. Banyak orang yang terkesan dan termotivasi. Pada tahun 2007, Nick Vujicic mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang motivational speaking yang diberi nama Attitude is Altitude. Dengan perusahaan inilah Nick memulai karir sebagai motivator profesional. Ia memberikan motivasi dan inspirasi kepada hampir semua orang, baik di Australia maupun di negara lain. Di tahun-tahun berikutnya, Nick sudah sibuk keliling dunia untuk menjadi motivator di sekolah-sekolah, perkumpulan, organisasi, dan di berbagai platform, bahkan di acara internasional sekaliber World Economic Forum. Pada saat Nick sudah mulai fokus untuk menjadi motivator dan ingin mendirikan organisasi, ia pindah dari Australia ke California, Amerika Serikat. Ia berkeliling Amerika untuk memberikan ceramah motivasi. Di tahun 2008, pada saat dia ada di McKinney, kota kecil di dekat Dallas, Texas, ia bertemu dengan wanita bernama Kanai Miyahara. Mereka saling jatuh cinta dan menikah 4 tahun kemudian di tahun 2012. Mereka kini memiliki 4 orang anak. 2 orang anak laki-laki dan sepasang orang anak perempuan kembar. Nick Vujicic dan keluarganya tinggal di California. Saat ini Nick Vujicic masih aktif memberikan ceramah motivasi di berbagai tempat. Ia juga masih kerap menjalankan tugas penginjilan di berbagai gereja Kristen seluruh penjuru dunia, terutama di Amerika Serikat. Kegiatan Nick saat ini juga termasuk menulis buku. Beberapa buku terbaru yang ditulisnya antara lain adalah Stand Strong, terbit tahun 2015, Love Without Limits, terbit tahun 2016, dan Be the Hands and Feet,
Living Out God's Love for All His Children, terbit tahun 2018. Selain menulis buku, Nick juga menikmati kehidupannya sebagai tulang punggung keluarga. Ia sering mengajak keluarga kecilnya untuk pergi berlibur. Jadi, pesan moral yang kita dapat hari ini adalah kita harus bersyukur untuk apa yang diberikan Tuhan. Kemudian kita juga jangan patah menyerah untuk meraih cita-cita kita. Dan selalu berserah pada Tuhan. Dadah. Sampai sini, kamu perlu tahu hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dan membahas hal-hal yang lebih seru lagi. Dadah. Teman-teman, kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu Aku ingin dengar cerita. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Nah, hari ini Tante Tati mau membawakan cerita firman Tuhan tentang Tuhan Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Sekali lagi, Tuhan Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Untuk itu adik-adik, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, Tante Tati mau mengajak adik-adik untuk berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhan Yesus yang baik. Saat ini kami berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan, karena Engkau senantiasa memberi penyertaan-Mu dalam ibadah sekolah minggu ini. Hingga kami hanya tertuju padamu saja ya Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini Tante Tati mau membawakan cerita firman Tuhan. Ya, firman Tuhan hari ini tentang Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ya, nah begini ya adik-adik, Alkitab memberitahukan kepada kita apa yang terjadi setelah makam Yesus ditemukan, dikuburkan kosong. Ada 2 murid Yesus pergi ke kota Emmaus yang letaknya kira-kira 7 mil dari Yerusalem. Mereka sambil berbicara-bicara tentang segala sesuatu yang telah terjadi, yaitu Yesus telah disalibkan dan dikuburkan. Ketika mereka sedang berbicara dan sambil bertukar pikiran,
mereka datang kepada Yesus sendiri, mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu begitu sedih? Semua hal ini sudah tertulis di dalam Alkitab." Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bagaimana segala sesuatu yang telah terjadi pada Yesus adalah bagian dari rencana Allah. Kata-kata Yesus itulah yang memberi harapan pada murid-muridnya. Ketika mereka sampai di rumah, mereka mengundang Yesus untuk makan. Lalu Yesus mengambil roti dan memecahkan dan berterima kasih pada Tuhan bahwa Dia telah mati untuk mereka. Ketika itulah terbukalah mata-mata murid Yesus dan mereka dapat mengenali Yesus. Tetapi Yesus lenyap, hilang dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka lari kembali ke Yerusalem untuk memberitakan kepada semua teman-teman mereka bahwa mereka melihat Yesus dan Dia telah bangkit, dan mereka pun menceritakan semua yang dikatakan Yesus pada mereka yang tertulis tentang Yesus di dalam Alkitab. Demikian cerita firman Tuhan yang ini yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus senang melihat kita sebagai anak-anaknya bersedia mengabarkan kebangkitan pada semua orang. Berita sukacita bahwa Yesus sudah bangkit untuk menebus dosa kita. Adik-adik, berkat Tuhan yang paling dekat dengan kita adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, melalui mereka Tuhan menunjukkan kasih-Nya melalui orang tua kita, teman-teman. Tuhan memberi kekuatan, pertolongan, penghiburan, terkadang beban yang hidup yang kita rasakan, dan sampai kita juga bisa melalaikan orang-orang yang dekat dengan kita, seperti para murid-murid Yesus tadi yang lupa pada Yesus. Nah, begitu juga kita lupa pada orang-orang yang baik yang ada di sekitar kita. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan siang hari ini adik-adik. Sekarang Tante Tati mau memberikan ayat hafalan, ya. Ayat hafalannya Efesus 5 ayat 20. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Tante ulangi. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, pada siang ini Tuhan kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat tertanam di setiap hati kami dan menjadi pertolongan dalam kami. Jalankan kehidupan kami, berkati terus kami ya Tuhan, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati lebih lagi, dan juga untuk kesehatan selalu, agar di setiap kehidupan kami untuk lebih rindu untuk menyampaikan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sampai ketemu lagi adik-adik. Shalom.